Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Suci Ramadhani, mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital, Prodi Akuntansi Non-Reguler. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang riset sistem penerimaan kas pada UMKM Toko Renovation. Selanjutnya, yaitu ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian penerimaan kas. Yang kedua, deskripsi kegiatan. Yang ketiga, fungsi yang terkait pada penerimaan kas. Yang keempat, bagian yang terkait pada penerimaan kas. Yang kelima, pengendalian internal. Dan yang terakhir, narasi dan flowchart pada penerimaan kas. Kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian penerimaan kas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penerimaan kas? Menurut ahli Sumarso SR, penerimaan kas di sini adalah suatu transaksi yang menimbulkan bertumbuhnya saldo kas dan bank milik perusahaan yang diakibatkan adanya penjualan hasil produksi, penerimaan piutang, maupun hasil transaksi lainnya yang menyebabkan bertambahnya kas. Tetapi, secara umum, penerimaan kas di sini adalah segala kas yang diterima oleh perusahaan, baik berupa uang tunai maupun surat-surat berharga yang mempunyai sifat dapat segera digunakan, yang berasal dari transaksi perusahaan maupun penjualan tunai dengan pelunasan piutang atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas perusahaan. Pembahasan kedua di sini mengenai deskripsi kegiatan pada UMKM. Usaha UMKM Renovation ini berdiri sejak tahun 2019, di mana UMKM ini berlokasi di Green Nusa Indah, tepatnya di Jalan Raya Jonggol Cilengsi. Di dalam UMKM ini, Renovation memproduksi beberapa produk, baik berupa gamis dewasa, gamis anak-anak, celana pria, daster, hingga jilbab. Toko Fashion ini mempunyai target pasar yang banyak, mulai dari anak-anak, remaja, ibu hamil, orang dewasa, bahkan sampai dengan lansia. Toko Fashion ini mempunyai ciri khas tersendiri dengan bahannya, yaitu ia menggunakan bahan rayon yang dijadikan berbagai macam produk dengan harga yang sangat terjangkau. Biasanya, toko ini mendistribusikan produknya ke pasar, pusat grosir, para online shop, atau usaha menengah UMKM lainnya dengan harga yang sangat bervariasi tergantung dengan produk yang dia jual. Tetapi harganya masih sangat terjangkau sehingga para penjual tersebut bisa mengikuti harga yang Renovation jual. Namun, pemilik usaha ini belum memiliki sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi, yang pencatatan penerimaan kasnya masih tercatat secara manual, sehingga dapat menimbulkan kesalahan dalam setiap transaksi pada pencatatan penerimaan kas. Nah, kita langsung masuk ke proses produksi pembuatan produknya. Di sini saya mengambil satu contoh produk yang best seller di toko ini, yaitu daster. Kenapa saya mengambil produk ini? Karena produk ini merupakan produk yang banyak dicari oleh berbagai kalangan. Dan baju yang cocok untuk digunakan di rumah untuk santai. Yang pertama, sebelum kita memproduksi
produk tersebut, kita harus menentukan bahan yang akan dijadikan produk tersebut. Di sini, toko renovation ini memilih bahan rayon untuk diproduksi sebagai dasar. Karena apa? Karena bahan ini termasuk bahan yang diminati oleh kalangan ibu-ibu. Selain nyaman untuk dipakai, bahan ini juga memiliki harga yang cukup terjangkau bagi masyarakat. Nah, yang kedua, kita masuk ke pola. Setelah pemilihan barang, kita langsung membuat pola produk yang akan kita buat. Pembuatan pola untuk membuat model dasar sesuai yang akan diinginkan dan mengikuti ukuran yang telah ditentukan. Yang ketiga, menjahit pola yang telah dipotong. Nah, setelah pola yang sudah dibuat dan dipotong sesuai dengan ukurannya, selanjutnya kita masuk pada proses tahap penjahitan, yang dimana potongan pola yang telah dipotong ini untuk dijahit menjadi satu, sehingga menghasilkan baju yang sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu fungsi yang terkait pada penerimaan kas. Apa aja sih fungsi yang terkait pada penerimaan kas? Di sini ada 5 fungsi yang terkait dalam penerimaan kas. Fungsi yang pertama itu fungsi penjualan. Fungsi penjualan dalam transaksi ini bertanggung jawab untuk menerima orderan dari pembeli dan mengisi faktur penjualan tunai untuk menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Nah, fungsi yang kedua ini yaitu fungsi kas. Fungsi kas di sini bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli. Yang ketiga yaitu fungsi gudang. Fungsi gudang di sini bertanggung jawab untuk menyiapkan segala sesuatu barang yang dipesan oleh pembeli serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Selanjutnya, pada fungsi pengiriman yaitu bertanggung jawab atas membungkus dan menyerahkan barang yang telah dibayar oleh pembeli. Dan yang terakhir, yaitu fungsi akuntansi. Dalam transaksi penjualan, fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat segala transaksi penjualan dan penerimaan kas dalam membuat laporan. Jadi, 5 fungsi ini saling berkaitan pada penerimaan kas. Pokok pembahasan yang keempat yaitu bagian yang terkait pada penerimaan kas. Di sini ada 3 bagian yang terkait dalam penerimaan kas. Yang pertama, penjualan tunai. Di sini penjualan tunai sangat penting dalam bagian penerimaan kas, di mana hasil penjualannya itu dapat menambah kas pada saldo perusahaan. Yang kedua, pengumpulan piutang. Pengumpulan piutang di sini bertanggung jawab atas segala penagihan piutang. Dan yang ketiga yaitu penerimaan kas lainnya. Penerimaan kas lainnya ini yang dimaksud yaitu berupa surat-surat berharga yang dapat dijadikan uang dengan cepat, berupa cek, giro, atau wesel tagih, dan yang lainnya. Selanjutnya, pengendalian internal pada penerimaan kas. Nah, penerimaan kas ini juga wajib mempunyai pengendalian internal. Yang pertama yaitu fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas yang bertujuan untuk menghindari kesalahan pada penerimaan kas. Yang kedua, fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi, di mana yaitu untuk menghindari kesalahan dalam pencatatan setiap transaksi. Yang ketiga, pada transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi, yang di mana masing-masing fungsi ini saling berkaitan erat. Pokok pembahasan yang keenam, narasi dan flowchart penerimaan kas pada penjualan tunai. Nah, pada penjualan tunai di sini ada
beberapa bagian, yaitu bagian pertama, bagian order penjualan untuk menerima order dari pembeli dan mengisi faktur penjualan tunai sebanyak 3 lembar untuk mendistribusikan faktur penjualan tunai. Bagian kedua yaitu bagian kasa, di mana menerima faktur penjualan tunai dari bagian order penjualan via pembeli untuk menerima uang dari pembeli sebesar yang tercantum dalam faktur penjualan tersebut, yang menghasil dan mengoperasikan register kas untuk menghasilkan pita register dan membubuhkan cap lunas di atas faktur penjualan tunai dan menempelkan pita register kas pada faktur tersebut. Selanjutnya, bagian kasa menyerahkan faktur penjualan dan pita register kas pada pembeli untuk kepentingan pengambilan barang kepada bagian pengiriman barang. Dan bagian ketiga yaitu bagian gudang, di mana bagian ini menerima faktur penjualan lembar 2 dari bagian order penjualan untuk menyiapkan barang sebanyak yang tercantum dalam faktur penjualan tunai. Kemudian bagian gudang ini mencatat kuantitas barang yang diserahkan ke bagian pengiriman dalam kartu gudang dan akan diserahkan barang kepada pengiriman barang bersama dengan faktur penjualan tunai tersebut. Bagian keempat yaitu bagian penerimaan barang, di mana bagian ini menerima faktur penjualan tunai lembar 2 bersama dengan barang dari bagian gudang dan diterima faktur penjualan tunai lembar 1 dilampiri dengan pita register kas dari bagian kasa via pembeli untuk membandingkan faktur penjualan lembar 1 dan faktur penjualan tunai lembar 2 dan memeriksa pita register kas untuk menentukan apakah harga barang yang telah dibayar oleh pembeli dan langsung menyerahkan barang tersebut kepada pembeli dan mendistribusikan faktur penjualan lembar 1 diserahkan ke bagian jurnal buku besar dan laporan dilampiri dengan pita register kas. Untuk lembar 2 diserahkan kepada pembeli bersama dengan penyerahan barang atau slip pembungkus. Pada bagian jurnal, buku besar dan laporan, yaitu untuk menerima faktur penjualan tunai yang dilampiri dengan pita register kas dari bagian pengiriman barang untuk mencatat faktur penjualan tunai dalam penerimaan kas, mengirim faktur penjualan tunai dilampiri dengan register kas ke bagian kartu persediaan dan kartu biaya. Bagian 6, bagian kartu persediaan dan kartu biaya menerima faktur penjualan tunai yang dilampiri dengan pita register kas dari bagian jurnal, buku besar, dan laporan untuk mencatat harga pokok penjualan dalam kartu persediaan atas dasar data dalam faktur penjualan tunai untuk diarsipkan faktur penjualan tersebut dengan dilampiri pita register kas menurut nomor urut faktur penjualan. Nah, berikut gambaran flowchart dari narasi yang telah saya jelaskan tersebut. Ini ada mulai dari bagian order penjualan, lalu masuk ke dalam bagian kasa, kemudian bagian gudang, bagian pengiriman barang, bagian jurnal buku besar dan laporan, hingga berakhir pada bagian kartu persediaan dan kartu biaya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.